Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, inni bil khair. Kalau ada yang jawab kaifa haluk, alhamdulillah, inni bil khair. Ya, teman-temanku sekalian, alhamdulillah hari ini masih bisa ketemu lagi dengan Mr. Dani. Masih di pelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, ya. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, nah, Mister mau mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Oke, kita langsung. Tapi sebelum itu, jangan lupa sebelum kita belajar, kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bersangkutan dengan bab muzakkar dan muannas. Kita sudah belajar tentang muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar? Nah, sebelum kita ulangi apa itu muzakkar, Mister mau kasih tahu dulu contoh-contoh kosakata yang muzakkar. Yang pertama adalah kitabun. Kitabun. Artinya apa kitabun? Yap, betul. Artinya adalah buku, buku cetak. Qalamun. Qalamun. Qalamun artinya pulpen. Kursiyun. Kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Maktabun. Maktabun. Maktabun artinya meja. Tilmizun. Tilmizun. Tilmizun artinya siswa laki-laki. Nah, muzakkar, ya, ciri-cirinya sebagaimana yang sudah kita tahu, yang paling gampang dilihat adalah tidak ada huruf tak yang tertutup atau tak marbutoh. Jadinya akhirannya tidak ada tuntunnya. Itu adalah muzakkar. Entah itu benda atau manusia. Kalau manusia seperti ini, tilmizun, siswa. Nah, ini kan siswa laki-laki. Siswa laki-laki itu termasuknya muzakkar. Segala yang tidak ada tunnya dan orang untuk laki-laki itu disebut muzakkar. Sedangkan untuk muannas ini adalah lebih ke perempuan atau ciri-cirinya yang ada tunnya kalau dalam kosakata bendanya. Saburatun, papan tulis. Mistorotun, apa mistorotun? Mistorotun artinya penggaris. Nah, fizatun, jendela. Kurrosatun, apa kurrosatun artinya buku tulis. Tilmizatun, tilmizun, tilmizatun. Tilmizatun artinya siswi perempuan. Nah, untuk membedakannya tinggal dilihat ada tunnya. Tunnya nafizatun, kurrosatun, tilmizatun, seperti itu. Itu bedanya muzakkar dan muannas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab di bab laisa dan laisat. Nah, dari kalimatnya kita lihat laisa. Kalau di sini laisat ada tak sukun atau tak matinya. Nah, laisa dan laisat ini, ya, kita gunakan untuk benda atau orang yang muzakkar. Laisa untuk muzakkar dan laisat untuk muannas. Makanya tadi Mister ulangi dengan membahas tentang muzakkar dan muannas supaya kita gampang atau mudah untuk membedakannya. Laisa untuk muzakkar dan laisat untuk muannas. Di laisa dan laisat, apa arti laisa? Apa arti laisat? Kedua-duanya artinya sama, yaitu bukan. Bukan atau tidak, seperti itu. Contohnya, laisa
laisal qalamu tahtal kitabi. Laisal qalamu, qalamun pulpen, tahtal kitabi, di bawah kitab. Tahtal kitab berarti di bawah buku. Laisal qalamu tahtal kitabi. Bukanlah. Nah, kalau diartikan seperti itu. Bukanlah pulpen di bawah buku, bal alal kitabi. Tapi, bal itu artinya tapi, alal kitabi. Ya. Kalau misalnya ada buku, nah di atasnya ada pulpen. Laisal qalamu tahtal kitabi. Bukanlah pulpen ini ada di bawah buku. Bal, tapi alal kitabi, tapi di atas buku. Nah, biasanya setelah laisa atau laisat maka akan muncul kata bal. Bal itu artinya tapi. Laisal qalamu tahtal kitabi. Bukan, kolam itu bukan, pulpen itu bukan di bawah buku. Bal alal kitabi, tapi di atas buku. Laisal qalamu tahtal kitabi, bal alal kitabi. Bukan pulpen itu di bawah buku, tapi di atas buku. Nah, kenapa di sini pakai laisa? Kenapa di sini pakai laisa? Karena setelahnya ada kata muzakkar. Qalamun kan muzakkar ya, nggak ada tunnya. Nah, makanya setelah laisa ini ada qalam. Laisal qalamu tahtal kitabi. Bukan, pulpen bukan di bawah buku. Bal, tapi alal kitabi, tapi di atas buku. Contoh yang lain adalah laisatis saburatu waro al maktabi. Bukanlah saburoh, papan tulis di belakang meja. Nah, bukanlah papan tulis di belakang meja. Waro al maktab, di belakang. Waro kan di belakang ya, kalian sudah belajar. Waro al maktabi, bal. Nah, keluar lagi nih kata bal nih. Bal amamal maktab. Ya, bukan saburoh atau bukan papan tulis di belakang meja, ya, tapi di depan meja, seperti itu. Kenapa di sininya pakai laisat? Karena setelahnya adalah kata yang muannas. Nah, kalian makanya kalau masih bingung muannas dan muzakkar itu seperti apa, nah, buka lagi video yang telah lalu yang ada yang sudah Mister upload di channel di YouTube itu. Ya, laisatis saburah. Kenapa pakai laisat? Karena dia muannas. Ya, karena dia muannas. Waro al maktab. Laisatis saburah waro al maktab. Bukan, saburah itu bukan di belakang meja. Bal amamal maktab, tapi di depan meja. Ya kan biasanya kalau papan tulis kan di depan ya, di depan kelas, di depan meja-meja. Nah, itu makanya laisatis saburah waro al maktab. Bukan, papan tulis itu bukan di belakang meja. Waro al maktab, di belakang meja. Bal amamal maktab, tapi ada di depan meja. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau paham, kita akan coba untuk memakai laisa dan laisat seperti itu. Nah, kita coba ya. Dilihat, taunya dari mana Mister? Lihat kata setelahnya. Kata setelahnya itu muzakkar atau muannas. Seperti itu. Jangan lihat yang sininya ya. Kalau yang sininya nggak apa-apa, dia di sini kan laisat, di sini saburoh. Tapi waro al maktab, maktab itu kan muzakkar, nggak masalah. Tapi yang dilihat langsung setelah kata laisa atau laisat itu kalimat apa? Katanya muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar kita pakai laisa, kalau muannas kita pakai laisat. Untuk penjelasannya seperti itu.
Insya Allah kita belajar pelan-pelan supaya dapat mudah dipahami. Untuk hari ini kita hanya belajar di laisa dan laisat. Ini ada di Ad-Darsul Hadi Asyar. Itu ada di halaman 44. Masih kita bahas ini Al-Hadi Asyar, pakainya laisa dan laisat. Untuk lasta, lastu, lasti, lasna itu nanti kita pembahasan beda. Kenapa Mister bahas laisa dulu dan laisat? Karena laisa dan laisat ini bisa dipakai untuk benda dan manusia. Nah, ini kan benda ya, laisal qalamu. Kita bisa pakai untuk laisa, misalnya laisatil mizu, ya, laisatil mizu, atau laisat tilmizatu karena perempuan. Kalau laisat tilmizu ini untuk muzakkar. Makanya kenapa laisa dan laisat dulu? Karena laisa dan laisat bisa dipakai untuk benda dan juga bisa dipakai untuk manusia. Seperti itu. Sedangkan lasta, lastu, lasti, lasna itu hanya dipakai untuk manusia. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari Mister untuk laisa dan laisat. Nanti kita berlanjut lagi ke materi yang lasta, lasti, lastu, dan lasna. Itu insya Allah nanti di pertemuan yang mendatang. Yang penting kalian untuk sekarang paham penggunaan laisa dan laisat aja dulu. Nah, untuk tugas nanti ada dikirim dari Mister, silahkan diisi dengan laisa atau laisat. Nah, pilih ini. Itu kosakata itu penggunaannya laisa atau laisat. Seperti itu. Kalau penggunaannya dia muzakkar berarti memakai laisa. Kalau muannas berarti memakai laisat. Seperti itu ya. Kita belajar pelan-pelan tapi mudah dipahami. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan Mister dapat dipahami. Kalau kalian belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung japri Mister. Nomornya kalian insya Allah sudah punya semuanya ya. Seperti itu. Untuk materi hari ini Mister cukupkan sampai di sini. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron sudah mendengarkan penjelasan dari Mister yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.